bahwa tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus. Hanya satu-satunya jalan keselamatan. Ya, Yesus adalah anak Allah yang diutus untuk menjadi jembatan menghubungkan kembali ya Allah dan manusia yang telah terpisah sekian lama akibat daripada dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa yang bermula dari Adam dan Hawa, maka di situ dikatakan bahwa kamu akan mati secara rohani, artinya terpisah daripada Allah, kemudian akan mengalami kematian jasmani, kemudian akan mengalami kematian kekal. Karena upah dosa adalah maut. Ya, seperti itu. Nah, jadi Yesus sementara di satu sisi di dalam Yohanes 3:16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi satu sisi satu dosa itu harus dihukum karena Allah Maha Suci, tapi di satu sisi Allah begitu mengasihi manusia yang telah diciptakan serupa segambar dengan Allah. Maka terjadi dilema, tanda kutip dilema di pihak Allah. Satu sisi dia sangat benci dosa, satu dosa harus dihukum. Tetapi satu sisi kasihnya begitu besar karena manusia itu telah diciptakan serupa segambar dengan Allah. Maka terjadi dilema di sisi Allah. Maka solusinya adalah ya Allah sendiri yang datang di dalam Yesus menjadi manusia. Ya, berinkarnasi di dalam Yesus, firman menjadi manusia, kemudian menanggung semua dosa manusia melalui kayu salib, ya, sehingga balasan tercapailah apa yang tadi menjadi dilema, dosa tetap dihukum, ditimpakan kepada Yesus, ya, pada saat yang bersamaan kasih Allah akan manusia terwujud. Ya, jadi penyaliban itu adalah bukti kasih dan keadilan Allah yang bertemu. Kasih dan keadilan bertemu di dalam pengorbanan. Dilema tadi di pihak Allah yaitu kasih dan keadilan. Bagaimana menjalankan keadilan sekaligus mengasihi atau menjalankan kasih sekaligus adil, maka kedua dilema ini, kedua hal ini bertemu di dalam pengorbanan. Ya, jawaban dari dilema kasih dan keadilan adalah pengorbanan. Itu sebabnya Yesus datang mengorbankan dirinya, nyawanya, darahnya diberikan untuk menjadi solusi bagi dilema ini. Kasih dan keadilan bertemu di dalam pengorbanan, ya. Jadi sampai di sini artinya memang tidak ada jalan lain untuk menuju surga, hanya di dalam Yesus Kristus. Karena dosa manusia, semua manusia, fakta mengatakan di dalam Roma 3:23 bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satu manusia pun yang dapat lari dari fakta dan kenyataan ini bahwa dia telah berdosa. Baik itu dosa keturunan karena keturunan Adam dan Hawa, dosa perbuatan, dosa pikirannya, ya. Kita tidak bisa lari dari kenyataan itu. Ya. Nah, bahkan ketika seseorang berdosa, katakanlah karena dia orang baik sehingga dia hanya berdosa 3 kali sehari, itu pun 1 bulan sudah 90 dosa. Kali 1 tahun, 1000 lebih dosa. Kali umur hidupnya katakanlah 70 tahun. Ya, 70.000 dosa. Bagaimana orang bisa diselamatkan dengan fakta realita? Dengan 3 dosa sehari saja sudah 70.000 dosa. Impossible. Nggak mungkin kita diselamatkan. Dan dosa tidak bisa dihapus dengan deterjen apapun yang paling canggih di dunia ini. Tidak ada deterjen yang bisa menghapus dosa. Kecuali dengan darah. Di dalam Ibrani mengatakan bahwa tanpa darah tidak ada penyucian. Penyucian hidup manusia, dosa manusia tidak bisa dengan deterjen, tidak bisa dengan berbuat baik, tidak bisa dengan uang atau kekayaan. Hanya dengan darah. Itulah alasan kenapa Yesus harus mati.
Ya, jadi tadi karena supaya keadilan dan kasih itu bertemu di dalam pengorbanan. Yang kedua adalah bahwa hanya darah yang bisa menyucikan hidup seseorang, tidak bisa dengan cara lain. Lalu yang ketiga, berdasarkan ayat ini, kenapa juga harus Yesus? Karena yang mau ditebus adalah manusia. Sedangkan sesama manusia tidak bisa menebus sesamanya. Karena mereka sama-sama ada di bawah hukum dosa. Maka orang berdosa tidak bisa menebus orang berdosa. Itu ibarat orang buta menuntun orang buta, sama-sama masuk jurang. Maka dibutuhkan seorang manusia yang sempurna. Maka lahirlah Yesus melalui seorang perawan Maria. Bukan hasil hubungan biologis Yusuf dan Maria, melainkan dia dikandung oleh Roh Kudus. Sehingga dia tidak berbuat dosa. Dialah yang menjadi korban yang sempurna untuk menanggung dosa manusia. Dan ini adalah penggenapan dari Paskah di Perjanjian Lama, di mana pada waktu umat Israel akan keluar dari tanah Mesir, dan di situ ada tulah ke-10, maka firman Tuhan memerintahkan Musa untuk mengambil anak domba yang tak bercacat, menyembelihnya, mengambil darahnya, mengolesnya di pintu rumah setiap orang Israel. Maka ketika Tuhan mencabut nyawa setiap sulung di Mesir dan melihat ada darah di rumah orang Israel, maka Paskah, ya, Tuhan melewati umat Israel karena ada tanda darah. Jikalau darah domba saja bisa menyelamatkan satu bangsa, satu keluarga, bahkan satu bangsa pada waktu itu, terlebih lagi darah Yesus, anak domba Allah. Makanya Yesus itu disebut anak domba Allah. Penggenapan daripada domba di Perjanjian Lama yang disembelih dan dengan darahnya menyelamatkan umat Israel, satu bangsa. Darah Yesus adalah penggenapan darah domba itu. Sekarang Yesus disebut darah anak domba Allah yang mengorbankan dirinya sendiri, darahnya sendiri, untuk menjadi korban yang sempurna menyucikan hidup kita. Itu.